Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudaraku? Saya percaya dimanapun kita berada, apapun keadaan kita saat hari ini, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Matius 20 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Matius 20 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema yang saya bawakan, generasi memimpin dan melayani. Generasi memimpin dan melayani. Apa sih yang dikatakan saudara memimpin dan melayani? Memimpin adalah kegiatan mengkoordinasi berbagai kepentingan untuk mencapai satu tujuan. Dan melayani itu seperti membantu, menyediakan, kita yang mengerjakan dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan saat hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi generasi-generasi muda, generasi yang memimpin sesuai dengan tujuannya Tuhan dan melayani seperti Tuhan Yesus melayani setiap kita. Dan poin yang pertama, rela menjadi pelayan. Yohanes 13 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Di sini saudaraku, rela menjadi pelayan. Kita sama-sama belajar keteladanan Tuhan Yesus untuk menjadi pelayannya Tuhan, saudaraku. Dalam firman Tuhan ini dikatakan saudara, Tuhan Yesus sudah membasuh kaki murid-muridnya saudaraku. Tuhan Yesus sendiri sudah rela merendahkan dirinya untuk melayani setiap kita. Bahkan dia saudaraku, rela saudaraku mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita, menyelamatkan setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan yang dikasihinya saudaraku. Jadi kita saudaraku belajar memiliki hati yang rela menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus saudaraku. Karena dikatakan saudaraku, di saat dunia memiliki pengertian akan kepemimpinan yang salah di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan, yang tidak sesuai dengan teladannya Tuhan, yang penuh dengan haus akan kekuasaan, yang haus akan tahta saudaraku, yang haus akan mahkota. Tapi di sini saudaraku kita belajar kebenaran firman Tuhan saudaraku, karena dikatakan saudara dalam Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ke-21, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Di ayat yang ke-21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini adalah ibu dari murid-murid Tuhan Yesus saudaraku, yang sudah hidup bersama Tuhan Yesus, yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung saudaraku, tapi masih memiliki pengertian akan kepemimpinan yang salah, yang tidak sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupannya saudaraku. Di sini saudaraku, mereka haus dengan kekuasaan. Di sini saudaraku, mereka haus dengan satu tahta yang ada ya saudaraku. Jadi kita belajar saudara seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus saudaraku, yang datang turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, yang datang ke dunia saudaraku menginjili setiap kita, untuk membawa setiap kita untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kehidupan kita saudaraku. Jadi bagi setiap kita dikatakan saudaraku sebagai contohnya, saat kita dikatakan sebagai pengerjanya Tuhan, saat kita dikatakan sebagai pelayannya Tuhan, bahkan saya seorang gembala saudaraku, apakah yang sudah kita kerjakan dalam di hadapan Tuhan? Apakah yang sudah kita kerjakan dalam panggilannya Tuhan saudaraku? Dikatakan saudaraku, ladang sudah mulai menguning saudaraku, tapi pengerjanya sedikit. Di dalam firman Tuhan ini saudaraku, saat kita dikatakan sebagai pengerjanya Tuhan, apakah itu hanya sebuah nama saudaraku? Apakah kita memiliki hati yang rela melayani, yang turut andil, yang mau berjalan saudaraku, yang mau melangkah untuk melayani setiap jiwa-jiwa, mengambil saudaraku
Lada yang sudah mulai menguning itu saudaraku, membawa pribadi setiap jiwa-jiwa, melayani setiap mereka di hadapan Tuhan saudara. Jadi setiap kita di sini saudaraku belajar memiliki hati yang rela menjadi pelayan, yang mau turun saudara, yang mau ikut dalam pekerjaan Tuhan, yang mau ikut dalam panggilan Tuhan saudaraku. Dan poin yang kedua saudara, rela mengarahkan untuk melihat kebenaran Yesus Kristus. Rela mengarahkan untuk melihat kebenaran Yesus Kristus. Dikatakan saudaraku di ayat yang ke-25, Matius 20 ayat yang ke-25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, aku tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi Tuhan Yesus di sini saudara, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang penuh kasih, dengan hati hamba saudaraku yang rela menjadi pelayan. Dia rela saudaraku tetap mengarahkan saudaraku, mengarahkan setiap kita anak-anak Tuhan untuk tetap melihat kebenaran Yesus Kristus, untuk tetap melihat saudaraku kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang harusnya kita kerjakan sebagai murid-murid Tuhan, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan saudaraku. Sebagai contohnya saudaraku, satu kesaksian dalam tim penggembalaan saudara, mungkin kita seringkali saudaraku mengarahkan, menasehati, menegur setiap anak-anakku yang ada saudaraku. Kita selalu mengajarkan, mungkin sudah berhari-hari, bertahun-tahun saudara, kita mengarahkan setiap mereka untuk tetap berdoa, untuk tetap taat dan setia apapun yang terjadi. Mungkin kita sudah seringkali mengajarkan setiap mereka untuk setia saudaraku, untuk taat, untuk bersaat teduh. Tapi apakah kita tahu mereka tetap mengerjakan itu dalam kehidupan mereka? Kita nggak tahu saudaraku. Tapi kita rela saudaraku setiap hari, setiap waktu saudaraku mengarahkan setiap mereka untuk melihat kebenaran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan mereka. Sampai suatu saat saudaraku mereka mampu berdoa. Karena dikatakan saudaraku, kita harus mengerjakan segala sesuatunya saudaraku seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita harus merelakan hati kita untuk tetap selalu mengajari, untuk tetap selalu menopang setiap mereka, mengajarkan, mengarahkan setiap mereka. Karena itu menjadi pelayanan kita saudaraku, sebagai generasi yang memimpin dengan tujuan Tuhan dan melayani seperti Tuhan Yesus telah melayani setiap kita. Karena dikatakan saudaraku dalam firman Tuhan, Mazmur 23 ayat yang kedua sampai ketiga, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembala kita yang baik saudaraku. Ia membimbing kita ke air yang tenang, Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi buat setiap kita, generasi yang memimpin dan melayani Tuhan, marilah kita sama-sama membawa pribadi kita untuk tetap rela mengajarkan, membawa setiap jiwa-jiwa ke air yang tenang saudaraku, untuk membimbing setiap mereka ke padang yang berumput hijau saudaraku. Karena itu kerinduan Tuhan bagi setiap kita, membawa setiap jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Saya percaya buat setiap kita mampu melakukannya, karena dikatakan saudaraku dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21, Yohanes 20 ayat yang ke-21 saudaraku. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu kata Tuhan Yesus saudaraku, itu kata firman Tuhan. Sama seperti Bapa telah mengutus Yesus Kristus, saya percaya setiap kita calon-calon pemimpin yang luar biasa, yang tetap melayani, yang tetap memimpin, karena kita sudah diutus oleh Tuhan Yesus saudaraku. Kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi marilah saudaraku kita bergerak menjadi pelayannya Tuhan, menjadi pribadi yang tetap mengarahkan setiap jiwa-jiwa dalam kemuliaan Tuhan saudaraku. Sekian firman Tuhan yang saya bawakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat yang memberi semangat bagi setiap kita untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.